Jadi ada 4. Angin, geni, lemah, banyu. Itu ada pada diri Anda, pada diri Anda masing-masing. Nafsiyah amarah, lawamah, mutmainnah. Dulur papat, 5 pancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Khusus untuk umat Islam, untuk mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum ini, proses kita melalui beberapa ajaran di dalam syariah. Iya, akhirnya jenengan kali kula kalau bersikukuh terus di dalam ajaran ini, mohon maaf, kita tidak akan tahu nyatanya nafsu. Kita tidak tahu musuh sesungguhnya kita sebagai umat manusia yang disebut nafsu. Gak tahu. Sementara Kanjeng Nabi dawuh, jihadul akbar, umatku besok mengalami satu perang yang amat besar, yaitu melawan hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita akan bisa menang sementara kita tidak tahu musuh kita? Gak mungkin lah. Mungkin sampean tanya terhadap Pak TNI yang pernah ditugaskan untuk misi peperangan tahun 90 ke bawah di timur-timur, ya. Bagaimana mungkin kita akan menang melawan musuh? Kita tidak tahu sana, sana tahu kita. Sama dengan nafsu. Yang nafsu itu bersemayam di dalam kolbu kita, di dalam hati ini. Ini yang kita tidak tahu. Padahal Allah jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu sak temeni nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya nafsu mungsuhmu iku mungsuh sing nyata. Mana? Gak tahu. Mengapa demikian? Karena pandangan kefahaman hati kita belum masuk di dalam jalur ketuhanan. Kita masih muter-muter di dalam pengajaran jasmani, belum rohani. Masih syariat, belum hakikat. Padahal Allah katakan tentang Islam di dalam Al-Baqarah 208 tadi, udkhulu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna. Kafah niki jadi hal niku wonten sahibul hali. Berarti keadaan kita umat Islam pada umumnya imannya itu belum ihsan. Iman kita masih campur baur. Ini mohon maaf, jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Mengapa Allah katakan yang dimukhotobi atau yang dipanggil itu amanu, orang yang sudah beriman, bukan orang muslimun, orang yang sudah masuk Islam? Mengapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena Islam kita, Pak,
belum lengkap. Lengkap Islam itu kan ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat, thariqat didik jasmaniyah, hablum minan nas, akhlak istimaiyah. Hakikat ma'rifat didik ruhaniyah kita untuk berhablum minallah langsung. Ya, ini akhlaknya ilahiyah. Rasulullah Muhammad itu sudah dikasih hadis, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jasmania ning syariat hablum minan nas. Akhlak ilahiyah ning ruhaniyah hablum minallah langsung. Ini yang umat Islam gak mikir. Akhirnya apa? Saling menyalahkan pada orang lain. Terus kapan damai ini kita itu kapan? Hidup di dunia hanya cuma satu kali. Kita aja sama-sama Islam, manakala Islam kita masih secara jasmani masih lirik-lirikan pada yang lain, masih menyalahkan, membenarkan diri kita, menyalahkan orang lain. Ayolah kita sadar. Nyun sewu, gara-gara makola yang gak bener iki dadi geger antara sesama muslim. Gara-gara tidak sama antara kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, itu aja tengkar. Kapan maju jenengan? Kapan damainya api? Sampai kapan? Sementara kita ini sudah ditunggu kematian yang akan menjemput kita yang kita tidak tahu. Makanya Allah panggil itu orang yang beriman. Udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halis sampurno. Artine Pak, kita manusia ada jasmani, ada rohani. Didiklah jasmaniamu dengan hukum syariah dan didiklah rohaniahmu dengan hukum hakikat. Dengan begitu kesempurnaan keislamu antara hablun minan nas dan hablum minallah itu seiring sejalan. Ini laksana kita jalan kaki kanan dan kaki kiri, enak, nggak bincang, enak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana kita cara untuk menaikkan keimanan kita menuju ke ihsan? Khusus di dalam agama Islam sudah diberikan Allah cara, dan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Kalau terhadap kanjeng Nabi bisa dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31, bisa dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ali Imran 31, Al-Ahzab ayat 41-42. Dalam Ali Imran Allah katakan,
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad dalam, jikalau umatmu, umat manusia ingin betul-betul mencintai aku, ini bukan Allah nama lo ya, ini yang dimaksud Allah adalah kul huwallahu ahad. Ahad, ahadnya, esanya, esa, bukan Allahnya tapi esanya. Walaupun di situ lafadznya itu in kuntum tuhibbunallah, Allah, maksudnya Allah itu ilahun wahid. Buka ning tafsir Jalalain, buka ning tafsir Munir, tafsir Mundir Ibnu Katsir, ilahun wahid berarti apa? Untuk seluruh umat manusia, agamamu apapun silakan. Jikalau kau betul-betul ingin mencintai Tuhanmu dengan benar, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, umat Islam, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Kalau bahasa Tuhan, ikuti utusanku. Mana? Akhirnya Rasul mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti terhadap Rasul? Jelas sudah diajarkan oleh Tuhannya. Setiap nabi dan rasul syariatnya beda-beda. Ya. Yang syariatnya secara dikukuhkan untuk mendidik jasmani kita. Contoh umat Islam syariati sholat, berarti sing jungkar-jungkir jasmani. Hafidhu ala sholawat, Al-Baqarah 238. Jagalah sholat 5 waktu itu. Iki syariat. Berarti dilakukan secara jasmani. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Ada wawu ataf, wassolatil wusta, ruhmu harus juga ikut sholat. Ini kalau bahasa seluruh agama, jikalau dirimu ingin betul-betul mencintai Tuhanmu dengan benar, maka ikuti Rasulmu. Sing Rasulmu masing-masing itu sudah aku didik bagaimana caranya ruhaniyah atau jasmaniyah menghadapku. Yang syariati dewi-dewi. Nek wong Islam syariati nang masjid, nek saudara Nasrani syariati dohiri nang gereja. Nek saudaraku di Hindu Buddha nang ke pundi? Wihara. Situ ya apa? Pura. Leres ya? Silakan. Iku jasmani. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah, Tuhan iku enggak melihat jasadmu. Entah kau sopo masjid, sopo gereja, sopo wihara, sopo, oh bahasa Indonesia sopo. Masuk pura, masuk masjid, monggo. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum, yang dipertanyakan Tuhan yang Maha Esa
kau ajak kemana hatimu? Kau hadap kemana? Ini wajahtu wajiyakah, ataukah ini wajahtu as-samawati wal ardh? Menghadap ruhaniyahmu itu terhadap yang esa, apakah kepada yang lain? Artinya pada mafis samawati wa mafil ardh, makhluk yang ada di langit apa di bumi, terserah. Gusti Allah iku yanduru fi qulubikum, melihat hatimu. Maksudnya hati, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati itu bukan seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Yang dimaksud hati di sini adalah ay ar-ruh, jiwa, ruh. Ini bisa dilongi titik kira-kira nyuwun tulung, tidak mengurangi rasa hormat, memohon ikut dilongi titik ngaten. Pun oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di dalam ajaran ketuhanan, maka manusia itu dibagi dua, hatinya, jiwanya. Ada jiwa yang Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Hati terang benderang dikarenakan hati ini selalu berzikir pada Allah. Satu. Yang kedua, ada jiwa manusia, ruhaniyah manusia ini dalam keadaan gelap. Karena apa? Karena selalu ingin bertemu kepada selain ilahun wahidun, selain Tuhan yang maha apa? Ketemu apa? Ingin ketemu apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, baik secara materi maupun non materi. Hati atau jiwa kalau sudah kesensem, bahasa Indonesia kesensem, terpesona, aku terpesona. Kalau sudah terpesona dengan kenikmatan kehidupan duniawiyah ini, pasti gelap mata hatinya. Oke, gara-gara politik berani untuk membunuh lawan, gara-gara politik. Estu niki, Insya Allah. Yang penting tujuan saya hasil apa? Dunia. Orang-orang yang seperti ini jiwanya gelap, Pak, gelap. Sebab apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Karena suka-sukanya hati ketemu selain ilahun wahid, hatinya selalu ingin ketemu selain Allah. Akhirnya apa? Pingin mewah segala-galanya. Allah ya Karim. Pertanyaanku, sampai kapan? Kita yang ada di golongan dua pasti selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Allahu Akbar. Misalnya sing dingen-ngene ngati apa, Pak? Ibu mau tukaran sampai Pak gara-gara masake kasinen. Ngene iku yo mlebu nang ati. Nggih napa mboten? Iki persoalannya kalau kita ada golongan dua.
Insya Allah. Persoalan satu datang, selesai, pasti datang lagi, silih berganti. Intine, jiwa kita tidak akan pernah mengalami satu kedamaian, satu kenyamanan. Gak akan pernah. Sampai kapan? Hatta idza ja'athumus sa'ah baghdah, sampai kematian. Nice. Sekarang tinggal kita sendiri. Mau terus seperti itu atau pindah di golongan yang kedua. Untuk bisa sampai pindah di golongan kedua, nanti solusinya. Malam hari ini kita khusus membahas apa akibat jiwa jikalau tidak mau bertemu Tuhan, sukanya bertemu selain Tuhan. Apa akibatnya? Monggo, ayo dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adzibu, bakal nyiksa sapa Allah. Maksudnya Allah bukan nama lo ya, adalah alladzi asra bi'abdihi lail. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip. Yang hidup itu ada di dalam dan di luar diri Anda yang Anda tidak merasa. Ini golongan kedua. Mesti gak merasa kalau Allah dekat. Nyiksa terhadap sapa man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Tuhan akan menyiksa terhadap seseorang yang Tuhan kehendaki. Siapa? Yang hamba kehendaki, golongan kedua tadi. Paham nggih? Oke. Wa yarhamu, dan Allah memberikan rahmat. Tuhan akan menolong, Tuhan akan merahmati man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti golongan kedua, golongan pertama. Iki golongan pertama yang selalu diberikan rahmat, pertolongan, syafaat oleh Tuhan karena mereka itu senantiasa hatinya ingat pada Tuhannya. Wa ilaihi, lan maring Allah ikutuk labuna dan kumpulake kabeh, dikembalikan. Tuhan Allah akan menyiksa pada hambanya yang dikehendaki dan memberikan rahmat pada hamba yang dikehendaki, yang semuanya akan dikembalikan pada Tuhan. Dua-dua, wama antum, lan ora ono sak temene sira kabeh iku bimu'jizina, terlepas lesan basa Jawa, terlepas bahasa Indonesia. Sopo mereka golongan kedua, golongan yang kedua niki, golongan yang hatinya tidak mau bertemu kepada Tuhan. Baik fil ardi, ing dalam dunya, wala fil sama, ataupun ing akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, golongan yang nomor dua ini tidak akan pernah bisa keluar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedilungkas loh, hati-hati. Cara
Allah menyiksa terhadap golongan kedua, suka-suka Allah, suka-suka Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa dia? Yun sewu. Fil ardi ning bumi iki. Ketika Anda mendapatkan takdir yang tidak enak alias qadhi, hati sakit enggak? Panas enggak? Sakit. Padahal yang mendatangkan takdir yang gak enak qadhi, enak pasti, itu siapa? Ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari dirimu, cuman kita yang merasa beliau itu jauh. Mohon maaf ya, kita duduk di sini, kalau tidak karena dia, bisakah kita kumpul di sini bersama? Nggak bisa. Terus mengapa di dalam hati kita tidak merasa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang Maha Esa di dalam diri kita sehingga kita bisa hadir di sini? Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena jiwa kita masih tertipu oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Sebab visi dan misinya nafsu dalam diri kita adalah inna nafsa la amrotum bisu. Melalaikan, menutup jiwamu dari Tuhanmu. Melalaikan hatimu terhadap Tuhan. Sehingga jo heran ketika kita sembahyang, ketika kita sholat, hati lalai pada Tuhan. Ingat kita pada urusan dunia. Apalagi yang habis cerai, dilungkas golek maneh. Saking mangkel ini nanti. Gitu. Estu. Aku bertanya, sampai kapan jenengan keadaan rohaniah jiwa Anda seperti ini? Dijawab oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu terjadi sampai mati. Naudzubillah. Jikalau hatimu tetap mendengarkan bisikan-bisikan nafsu di dalam hatimu. Sebab orang yang mendengarkan bisikan nafsunya masing-masing pasti tidak akan mendengarkan seruan Tuhannya, nggak akan. Bisikan nafsu yang pertama adalah melalaikan hatimu pada Tuhanmu. Bisikan yang kedua, yastakhibunal hayatad dunya. Diajaklah jiwamu untuk bersukaria, bergendak ria, bercinta-cinta terhadap kehidupan kesenangan dunia. Penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Bang Haji, iya. Kemewahan dunia secara fisik nggak apa-apa, silakan. Iya kan? Iku karena fisik boleh, tapi ruhaniahmu jangan kepencut. Jasmaniahmu boleh, karena kita butuh jasad ini ngelak ya ngombe. Lho nggih Pak, iki jasad, tapi roh gak elok-elok ngombe. Sing ngombe ku jasad karena kebutuhan jasmani. Gak punya rumah, papan, nyambut gawe rumah.
untuk berteduh jasad. Biarkah kehujanan, biar tidak kepanasan. Nek roh iso aku danan banyu kepanasan sinar matahari, ora iso. Karena jagatnya dewi-dewi, jagatnya tidak sama. Silakan ingin jadi pejabat, mulai dari Pak RT, Pak RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, DPR, presiden, silakan. Silakan, Tuhan tidak melarang. Tapi jangan melampaui batas. Artinya, ruhmu itu hanya untuk Tuhan. Ruhmu itu hanya untuk Allah. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiya, kepada wajah Tuhan. Pun menghadap berarti bercinta hanya pada itu. Dari Bang Haji, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kemewahan dunia apa terus sih? Hanya tipuan belaka. Terus dari itu waspadalah ad-dunya, mata khayat ad-dunya, kehidupan dunia iku mataul hurur. Ad-dunya mataul hurur. Tidak ada kehidupan kenikmatan dunia itu illa mataul hurur, kecuali menipumu. Mengapa kita tidak merasa tertipu? Ruhaninya Pak yang ketipu, bukan jasmania. Karena kita mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi manusia siapapun, agama apapun Anda, kalau sudah kena bisikan nafsu dalam dadamu tentang kehidupan dunia, maka Anda akan tidak merasa kalau ditipu. Toh pada akhirnya jenengan tinggalkan enggak? Tinggalkan. Kita tidak bicara kematian. Kemewahan dunia yang bersifatkan non materi, jabatan, menjadi kepala desa, jabatan, menjadi bupati, jabatan, menjadi presiden, gubernur. Kalau sudah masanya, game over Pak, lengser. Nah gitu toh, lengser sudah. Mana yang kau banggakan tadi ketika saat menjadi kepala desa? Mana yang kau sombongkan ketika menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden? Mana? Gak ada. Kembali ke Prabon. Tilem kari ngenteni kemati. Tadi Pak, kita ketika jabat adigun adiguno, sopo siro sopo, awake dhewe ora ngerti. Allah. Itu akibat kita tidak mengindahkan seruan Kanjeng Nabi, ajaran Didinut Tauhid. Satu sisi kita mendengarkan seruan hawa nafsu. Ning dunya awak dhewe selalu khawatir, selalu gelisah, selalu takut kalau jadi orang melarat. Sebab kita sugih, iku bentuk fil ardi, di dunia ini kita telah tersiksa. Belum di akhirat, belum setelah kita tinggalkan dunia. Ini di dunia saja. Intinya kita tidak akan menemukan kedamaian yang hakiki, karena kita selalu bertemu nafsu,
lewat kesenangan dunia. Nah, satu sisi seruan Allah lewat dinu tauhid, ilmu ketuhanan, kita tinggalkan, kita tolak. Makanya dulurku sing ono muslim ya, yang masih ada di syariat thariqah, lekaslah, belajarlah ilmu ketuhanan, lekas belajarlah ilmu hakikat. Sing thariqah aja wiritan tok ae. Lho nggih, kula niki mantan wiritan wis mulai tahun 74, Pak. Lho nggih. Mohon maaf lho ya. Bahkan saya terjadi masa di mana saya tidak melihat siapa-siapa. Saya melihat apa alam di sekitar saya itu. Misalkan ya cagak lumuni, aku Allah. Air yang mau minum saya minum, sebelum saya minum ngomong aku iki Allah. Bayuh Pak, ora iso mangan, ora iso ngombe. Untung durung rabi waktu itu. Kok umpama wis rabi, bojoku arep tak keloni, aku Allah gak sida, Pak. Hak. Lho abahku sendiri nguniku ora bingung. Ndelok posisi kejiwaan saya itu seperti itu. Lah pripun lho, Pak? Saya satu hari satu malam dzikir sir iku 20.000 wajib. Boleh dicicil, boleh enggak. Pernah kula niki sampak, mohon maaf loh ya, waktu khususiyah Solo bakdo asar iki kula mboten ikut. Ngoten niku wong jeneng kula lare sik dereng balik, Pak. Tonggo itu beli karambol. Ya sekitar tahun 76 gitu mungkin. Saweneng, Pak. Karambol iki sing bunder-bunder diselentik terus saged mblayu diwene kanji. Bane nggih ban sepeda niku biyen. Ireng-ireng niku lho. Kot. Tul saweneng lali khususiyah mulih karambol kula niki ning jeding diantem abah linggis. Wis jajal ya apa. Niku belum zikir jarine, sirine tok aja 20.000. Wis mangkane koncoku dulurku khususnya muslim sing ana syariat dan thariqah ya, kenalilah Allahmu yang memiliki wujud Allah itu yang mana. Kita itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran cara mengenal Tuhan. Nama, sifat, zat. Terus terakhir, laisa kamislihi syai'un, yang tidak bersifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini sudah termaktub di dalam Al-Quran. Makanya kalau belajar Al-Quran, ojo dari sisi tajwid tok, jangan. Pelajarilah dari sisi tafsirnya. Tafsirnya itu jangan tafsir muhakamah saja, harus sampai ke tafsir mutasyabihahnya. Pelajari jugalah dari sisi ilmu balaghah manteknya. Jangan hanya kita belajar bayannya, tapi yo ma'aninya. Biar jelas, biar cetok. Kalau sampai niku belajar hanya dari sisi makharijul huruf atau tajwidnya dan menghafalkan, akhirnya hatimu akan takabur.
Apa sih takabur? Sombong. Rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Hati-hati. Temen hati-hati. Anak saya 7 setugel. Iki setugel sian. Nggih, setugel. Seluruhnya aku pondokkan. Pondok yang menurut saya tidak promosi loh Pak ya. Baik mulai ilmu alatnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu balaghah manteknya. Menurut saya lengkap sa ilmu tauhidnya. Di Kediri. Saya dulu memang ada di Sumbersari Mbah Fikih. Ya, sing tahu Kepung Sumbersari Kencong. Berdekatan dengan Pari. Itu dulu. Sampai anak saya sekarang, sampai lulus, di situ kan ada universitasnya. Kuliah sekalian, monggo. Yang barep, burim barep, pertama kedua putri-putri langsung digondol wong. Dirabi lu, Pak. Ya wis terserah. Cuman sing lanang tak takoki. Kok keimangan nopo terserah. Cuman situ hanterno untuk mendekat pada ilahun wahid. Mek iku. Urusan dunya sugih melarat padha wae. Artine nek bongko ya tinggalno. Ayo. Sing penting ruhaniyahnya itu kenalkan sama Tuhan yang sebenar-benarnya. Hanya itu pesan kula. Anak kecilik gedekno gitu, tak didik sampai selesai. Sekarang silakan bawa. Tapi satu, hantarkan dia untuk bertemu Allah. Kalau siap silakan, kalau nggak siap balekno. Tak enak. Wis enak tok arek lanang karing nutuk tok ngeten, ya toh? Kecilik ora ngopeni, gede-gede digondol wong. Padha masih kula biyen garwa kula nggih ngoten. Kecilik dingoni wong tuane gede langsung tak comot. Nggih, semua aku didik untuk ke situ. Jalan porosnya adalah ke Tuhan. Tidak saya perbolehkan pulang alias boyong kalau mereka belum mengenal tauhid. Percuma. Kita hidup di dunia ini, mohon maaf, hati belum menemukan kedamaian. Istilah bahasa saya Pak sebagai umat Islam, percuma nek aku sholat jengkang-jengking tapi gak ketemu Allah. Wis titik. Pikirin. Sebab tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Mana di antara kita yang dikatakan masih menyekutukan terhadap Tuhan dan tidak? Jawabannya ada di situ. Ini sak temeni ingsun iku wajah tu ngadepake wajah ingsun kepada wajah siapa? Wajia pada wajah Tuhan, wajah Allah. Di manakah wajah Allah? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah 115. Wajah Allah itu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ning ngarepmu. Delok rene. Iki lho.
ngarepmu iki lho. Lah enggak ada penghalangnya sih, Pak. Enggak ada toh? Enggak ada. Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan aku ikut dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dekatku bahkan lebih dekat daripada urat leher. Bukan Allah nama yang ku maksud. Yang ku maksud adalah Al-Ahad, yang esa. Ya iki lho dulur. Dulu enggak berani, Pak. Berkata apalagi ndodono ngene iki. Lho sak digegemi. Kaum Khawarij, Pak, sampean. Bahkan sampai romo-romo kita itu dawuh, kalau kau berani membuka rahasia ini, umurmu dikurangi. Bagi Krason tambah seneng. Lho nggih, bagi saya tambah seneng, Pak. Ribut dunia iki terus-terusan. Rohku iki kebelenggu ambek jasadku. Luwe ae golek mangan. Nek bongko lah gak golek. Nggih mboten. Ngelak jasad. Ngombe, mari ngombe kudu rokokan. Yang boleh golek rokok. Ya nek ana duit, Pak. Nek gak ana duit gak tersiksa men. Malah aku golek otis. Ya Allah ya Karim. Tapi nek rohku wis gak kebelenggu ambek jasmani, wis bisa. Gak mengenal luwe, gak mengenal ngelak, yo gak kudu rokokan. Mangkane hiksaning lagu iku, lagu sholawatan lho. Ngomong ini, alam kubur kano wong dodol bubur. Lah ngono. Ya mesti mawon. Ora enek wong gak doyan. Lah ngatan. Roh iki wis gak butuh. Lah ketika kematian itu datang, sebetulnya itulah awal ruh terbebas dari belenggunya jasmani. Ada manuk yang ada di sangkar, Pak. Hidupnya terbatas. Tapi jikalau manuk itu dibuat kurungannya, dibuka, ucul, seneng badan. Ngono ambek bongkok wedi. Mengapa takut kita sebagai manusia? Karena terindikasi kita masih tertipu, terbelenggu oleh nafsu di dalam diri kita masing. Ya apa anakku? Kok bojoku lho sik semluhe. Kok direbut siapa ya? Kegandolan, Pak. Wis. Makanya golek bojo aja ayu-ayu. Sampeyan metu-metu kerja iku kepikiran sing elek ae. Sebab elek sampak tuwek ya tetep. Nek ayu umur 80 tahun ndi ayune? Ilang karinya prute. Allah ya Karim. Bun. Ngene iki sampeyan cek mboten ngantuk ngoten lho. Kita di dunia berhubung kita sukanya bertemu terhadap selain ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak bisa menghindar dari siksa Allah. Diujilah kita, gak bisa adang masak. Pak Ihar habis di PHK, gajinya sudah habis. Bahkan masih nyantol di koperasi. Ya toh? Bingung. Anak menuntut bayaran sekolah. Uminya gelangku wis entek. Diprotoli bentino.
Hati susah. Karena kita tidak bisa memandang Tuhan, tidak bisa memandang Allah, tidak ada ta'aluk, hubungan atau koneksi hati kita pada Tuhan, jiwa kita pada Allah. Mesti siapapun kita akan gelisah, gak mari-mari. Kata Allah, sebab kau alhaakumut takasur, bermewah-mewahan hatimu terhadap dunia, kau akan lalai pada Tuhan sampai kematianmu datang. Niki Pak, cara wong iku ning donya wis disiksa, luwih-luwih ning akhirat. Wa malakum lan ora ana iku keduwe mereka kum sira kabeh apa min dunillahi min dunillahi saking sakliyane Allah apa miwali wala nasir, apa penolong, enggak ada. Jadi di situ Anda tidak akan mendapatkan satu pertolongan terhadap siapapun, sebab di dalam situ yang ada sang penolong adalah Tuhan yang Maha Esa. Sementara kita ini waktu di dunia sudah kita melalaikan terus pada Tuhan, di akhirat pun kita akan dilalaikan juga, otomatis kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Iki namanya dunia akhirat disiksa. Nggak percaya? Oke. Kapan sing tahu mati? Siapa yang pernah meninggal? Ini saya ceritakan saja Pak, pada kejadian saya. Saya itu kelas 6 ibtidak. Itu kula disantap bledek. Ya. Orang sekampung saya sudah mengatakan saya meninggal. Tak ceritakan. Ternyata wong mati iku roh ketika keluar dari jasmani jiwa ini masuk dua alam. Satu alam gelap, satu alam terang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang ada di gelap, dia itu tidak bisa kemana-mana. Barzah maknanya adalah dinding tebal yang tidak bisa dibuka. Roh itu masuk di dalam kegelapan itu sampai hari dibangkitkannya. Gelap, sudah nggak ada siapa-siapa. Mata sudah buta, tidak ada cahaya sama sekali. Cara Kediri Mas Tani, peteng dedet. Wis peteng ditambah dedet. Ya udah. Petenge ku tenan ngono lho. Kalau enggak percaya silakan mati dulu. Sampeyan akan tahu alam dua. Sebab ketika itu saya kan belum balik Pak. Saya itu masuk di dalam alam terang. Loh kok tahu ada alam gelap? Berlapis. Ada lapis, ada kanan alam yang terang, yang kiri alam gelap. Saya dijemput dua orang alam terang. Siapa itu saya nggak kenal. Tapi saya nggak takut. Orangnya wajahnya itu ganteng Pak. Ganteng banget. Terus dibawa ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Terus habis itu ada suara tanpa rupa. Bukan tut lo ya. Bukan. Itu bilang sampah. Saya detik ini masih ingat. Kembalikan sebab dia besok ada tugas. Hanya itu. Ambuh tugas sopo pada saat itu saya ceritakan pada Abah. Bah, aku waktu itu saya bla 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 bla.
wis cocotmu ojo critakno wong liya ngono. Pada saat itu Abah meninggal tahun 90. Waktu saya ada di Pondok Tambak Beras, ya, beliau meninggal tahun 90. Nggih kula gecoki, mboten kula terangno pada siapapun, mboten kula critakno, kula crita nang nek Abah me. Wis kuwi gak usah cerita sapa wae. Engko ana waktune dhewe. Entah tugas apa gak ngerti, apa tah tugas aku iki dadi kepala desa, gitu. Sampai sekarang kan kalau masih jabat kepala desa 2 periode, apakah tugas itu aku juga nggak tahu. Tapi nek kulihat di dalam hadis Rasulullah, setiap diri manusia itu menjadi pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinan. Kullukum ra'in wa kullum mas'ul. Jadi mimpin nanggone kita sebagai orang laki-laki berarti pimpinane rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara pribadi mimpin bimbing nang nafsu. Ki. Gus embuh. Lah inilah saya berani memastikan orang yang mati itu tergantung potret waktu ada di dunia. Karakter jiwa kita kemana? Lah ini jawabannya ada di surah Al-Baqarah 257. Sudah, antara gelap dan terang, antara terang dan gelap. Di situ apa sebabnya? Di dalam ayat itu diterangkan. Pertama karena mereka condong pada Tuhannya, yang kedua karena mereka condong pada nafsunya. Wis. Mumpung durung ketekan dino pepasten kematian datang, pikiran dulurku, baik yang ada di Muslim, ada di Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, pikiran untuk tinggalkan karakter hati jiwa ini yang berhubbud dunya, yang berkarakter hati suka bercinta pada kesenangan kehidupan dunia. Secara jasmani silakan, gak salah, tapi rohanimu itu peruntukkan hanya pada Tuhanmu. Piye carane? Nanti kita kubah. Ayat yang 23. Waladina lan utawi wong akeh kafaru kang ngingkari ra percaya. Sapa ladina amanu ra percaya menyang apa bi ayatillahi, maring piro-piro ayate Allah. Artine sesungguhnya adapun orang-orang yang tidak percaya pada ajaran tentang ketuhanan, wis titik ono kuno. Entah agama apa Anda terserah. Secara umum saya katakan ajaran ketuhanan. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniyahmu menuju keesaan. Umat Islam, Anda dididik lewat ilmu tauhid. Saudaraku di Nasrani, Anda dididik dengan ilmu ketuhanan bagaimana untuk bisa menjadikan trinitas syuhudul wahdah fil kasrah. Bagaimana tiga itu sebetulnya ahad. Diajarkankah Anda tentang ilmu untuk sampai di situ? Kalau enggak, mohon maaf, kono takok Paulus di mana itu? Vatikan Roma. Tanya, kalau jenengan tanya pada Bapak Pendeta, sudahkah jenengan diajarkan ilmu ketuhanan bagaimana untuk masuk di dalam ahad dari tiga hal?
yang disebut Trinitas. Kalau belum, langsung ke sana, ke Romo Paulus, tanya dan belajarlah untuk ilmu ketuhanan. Udah, sekarang saudaraku di Hindu dan di Buddha, sudahkah Anda diajarkan ilmu untuk meninggalkan ruhaniyah ini tentang kemewahan dunia khusus untuk Tuhan yang Maha Esa? Kalau belum, tanya. Anda nanti akan diajari oleh meditasi untuk bertapa. Nanti tak jelaskan. Kalau belum, mintalah pada beliau-beliau tokoh-tokoh agama panjenengan untuk bertanya, bagaimana jiwaku, ruhaniyaku untuk bisa sampai ke hidup, untuk bisa sampai ke esa. Tanya tentang ketuhanan, ilmu ketuhanan. Tanya. Sebab panjenengan semua ditunggu satu hal yang mesti terjadi, kematian. Islam sudah jelas Qurannya. Makanya Pak, pondok saya itu tidak hanya menerima dari umat Islam saja, seluruh umat belum. Pondok pendidikan di pondok saya itu tidak hanya menerima saudara-saudara yang berbagai latar belakang torikoh manapun, belum. Kalau Anda ingin bertemu Tuhan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka di situ akan kusampaikan sesuai dengan agamamu masing-masing. Tidur di pondok silakan, karena sudah sudah disiapkan tempatnya walaupun terbatas. Ini juga masa proses pembangunan, dan pembangunan ini saya tidak boleh untuk istilah itu narik dana, nggak boleh. Wis pokoknya saono turun ning lantai yo ning lantai. Saono sak dadi ini, gak usah mikir. Rasulullah gak pernah minta, gak pernah. Malah Rasulullah itu dibagi. Makanya anak mursyid minta itu tidak meneladani Rasulullah. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Kalau ada mursyid iku mau minta terhadap umatnya, jamaahnya, iki aknum, apa bener ya? Aknum, ngoten ya. Aslinya pendidikan Rasulullah tidak gitu. Bahkan Rasulullah itu ketika tentang ghanimah, harta rampasan perang, beliau mundur. Biar dibagi para sahabat dulu, nek ono parene ae gak apa-apa. Umat didahulukan dulu. Itu pendidikan Rasulullah. Pendidikan ilmu sejati itu di situ. Pendidikan ilmu tauhid itu di situ. Tidak mudah menerima, tapi yang sering mengasihi. Tatkala menerima, ya itu namanya terima kah? Sebab apa? Elah orang melok duwe. Bukti nih, mati yo gak dibawa. Garwa kula Pak tak tumpuki omah saiki jumlahe 31. Kok wakeh rek? Mesti sing akeh. Engko kula nek mati
tiga rebutan wong-wong. Gitu. Tak tinggal toh. Tak tinggal. Masih ayune model ya apa? Tetep aku mlebu kuburan ya dhewe. Gak mungkin 31 iki melok mlebu telek ah. Ayo ngomong ah. Gak mungkin. Iku tetanda berarti walillahil masyriq wal maghrib iku hanya milik Allah. Oh itu ras-rasan kok mek titik 31 ya wis tak gedekno 1 siji kayak Nabi Sulaiman ae. Pun kembali walladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang tidak mau alias mengingkari kebenaran di dalam ilmu sejati, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, waliqaihi, lan mendustai tidak mau bertemu Tuhannya, iku ulaika utawi menggunung mereka iku ya isu min rahmati, golongane disebut wong sing putus asa menerima rahmati Allah. Orang-orang yang mendustakan dengan kebenaran dinut tauhid, ilmu sejati, ilmu ketuhanan, dan mereka otomatis juga tidak mau bertemu terhadap Tuhannya, mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berputus asa dalam hal rahmatnya Tuhan. Gak gelem. Ingat, ad-dunya utawi kehidupan dunya, perkara dunya iku mataul ghurur, menipu. Wal akhiratu utawi kehidupan akhirat rohania iku khairun, luweh bagus, wa abqa, dan kekekalan. Mereka menolak tentang rahmat. Mereka berputus asa untuk mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena mereka ketika di dunia dia itu tidak mau alias mendustakan terhadap kebenaran yang hakiki. Mana kebenaran hakiki? Kebenaran hanya ada pada Tuhan yang Maha Esa. Iki Quran, Pak. Jenengan umpama ngajinya itu tidak hanya paham tentang tajwid, gitu. Dan juga jenengan paham tentang tidak hanya muhakamah, bahkan tafsir mutasyabihatnya. Anda juga paham tentang balaghah manteknya, pasti paham. Oh iya, iki karepe ngono. Mesti ngoten, Pak. Makanya Quran ini tidak hanya untuk umat Islam saja, untuk seluruh umat manusia. Tergantung yang baca aja. Tergantung yang baca. Laksana gini, Pak. Saya punya sepeda motor. Saya kerjanya apa, Pak? Kerja saya itu sebepurel, lokalisasi. Otomatis sepeda ini hanya gunakan untuk bermaksiat atau mobil. Terus jenengan sepeda ini pekerjaan sampean iki nyun sewu, berangkat ngaji ke sana ke sini, ya kayak ngaji. Tergantung. Quran ini kau bawa untuk kemana dalam pemahaman Anda? Apakah hanya kau sodorkan dari sisi kulit, atau sekalian sampai pada isinya? Terserah, tergantung jenengan membawa kemana.
Jadi yang dimaksud orang yang berputus asa tentang rahmat pertolongan dari Tuhannya adalah orang yang ketika saat di dunia ini, pertama mereka menolak kedatangan ajaran kebenaran, kedua dia menolak alias tidak mau bertemu terhadap Tuhannya dikarenakan dia masih suka bertemu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Wa ulaika lan utawi mengkono mereka iku lahum iku tetep kedue mereka adzabun utawi ana siksa alimun kang sanget. Mereka ini juga di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Bentuk pundi? Ketika mati jenengan iki masuk nih alam gelap roh, nek jasad kembali ke tanah dipendem. Air gandengane tanah. Wong Islam mati nanti kembali ke tanah. Ada agama lain dimusnahno lewat api, berarti ngaben, ya toh? Api gandengannya dengan angin. Hundiono api ikut tidak lepas dari angin. Sampai nyumet apa-apa ning tisu misalnya, nyumet apa geni, cobaan sampai sumet geni, terus tutup pono gelas, mati enggak? Mati. Jadi ada 4: angin, geni, lemah, banyu. Itu ada pada diri Anda, pada diri Anda masing-masing. Nafsiyah amarah lawamah mutmainnah. Dulur papat 5 pancer. Udah. Bon, iki akibat mereka saat di dunia hati kita masih sukaria bertemu selain Tuhan. Wis, akibatnya seperti ini. Sekarang solusinya bagaimana? Mumpung kita umur masih ada. Wis, tak kasih solusi. Bagaimana caranya ruhaniyah Anda ini terus menerus ada koneksi, ta'aluk, hubungan, tali yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Walaupun Anda ini secara jasmani di tengah-tengah kebiarin dunia. Secara isyarah saya katakan, nek wis paham kata urai langsung kita tutup, ada tanya jawab. Nek belum paham tak urai. Sik tak durung tak omongno kok, durung tak isyarahno. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Wis iku isyarai. Ikan itu setiap detik, bawahnya detik apa Pak? Second apa? Kan menit, detik, terus second. Second itu gak bekas tah. Sekon. Oke, sekon. Ikan itu gak pernah pisah dari air laut, air asin. Tapi opo-okok dagingnya tidak terasa asin. Sedangkan tahu tempe, ibu-ibu mau menggoreng diuyai didik. Apa mana uyai wakeh kasinan. Apa sebabnya? Wis jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Nek wis paham kata urai, langsung tanya jawab. Hah? Belum. The time is morning.
Nah, cari orang barat gitu, waktu adalah berharga. Kalau saya mengatakan waktu itu berharga, bukan waktu adalah uang, enggak. Iku urusannya wong syariat, nek niku. Urusannya wong barat, waktu adalah uang, mesti ukurannya dunia. Kalau orang hakikat bukan. Waktu adalah berharga. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, waktu itu seperti pedang. Nah, dia mengatakan waktu itu seperti mutiara. Jikalau kau kalah dengan waktu, kau akan mampus, kau ditebas. Artinya jikalau kau kalah dengan waktu, kau kehilangan harta yang berharga. Sampai manusia tidak menyadari kalau kita itu setiap saat dan waktu itu rugi. Artinya rugi, selalu hati lalai pada Allah. Wis ngombe kopi sik ngono. Solusi bagaimana kita secara jasmaniah di tengah-tengah air laut. Air laut itu asin, laksana kebiarin dunyo, ya. Ruhaniah Anda tidak terpengaruh. Bagaimana caranya? Pun Anda pertama, wong kita itu asalnya golongan nomor 2, selalu ingin ketemu selain Allah. Sekarang kebalik, ingin bertemu Allah. Pertama Anda harus mempunyai romo. Romo yang kumaksud romo yai, bukan Pak Yai. Nek Pak Yai numpak ngerayai. Nek romo yai. Huruf hijaiyah pertama itu adalah alif, ya. Gitu. Ditutup ya. Sampai balik. Berarti ya, artinya manusia sejagat umumnya ini semuanya mau gak enak njaluk, jenengan harus njaluk gak iku lho romo ya. Ngatan. Orang yang hatinya bersukaria dengan kesenangan dunia, tapi romo ya enggak. Tinggalkan itu semuanya, ruhaniahnya. Supaya apa? Supaya dia itu tambah dekat kepada Tuhannya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang meninggalkan atau membalik huruf hijaiyah ini, wa yu'min billah, mereka akan bertemu Tuhannya. Imannya pasti ihsan. Di situ huruf hijaiyah dibuka, alif ditutup iya. Artinya umum umat manusia itu pengen sugih sandang, sugih pangan, sugih papan, materi atau non materi tiringkes. Nggih. Sampeyan takok ning Kediri iki ana wong sing tersugih duweni rokok surya kita, gudang garam, wis jenenge mbu sapa karo. Bahkan duwe landasan ke pesawat. Sampeyan takok, puaskah dengan kesugihan ini? Kalau ngomong puas bahagia, kongon rin tak bentuk nih tembok. Tidak ada kepuasan, Pak. Enggak ada kepuasan hati. Yang ada justru takut kebangkrutan, takut jatuh apabila belum kenal dan merapat bertemu terhadap Tuhan. Wis tah. Nek umpama durung ngerti ngelmune iku ndang ngaji yo,
dan belajar ilmu ketuhanan biar tidak terpengaruh dengan hal-hal itu semuanya. Enggak ono puase Pak awak dhewe iku. Nuruti kesenangan dunya, gak ono marine. Yang sudah punya pabrik 1 pingin 2, yang 2 pingin 3, begitu sampai kapanpun nggak ada habisnya. Siapa yang meminum air laut, dia tidak hausnya hilang, hausnya tidak kunjung hilang, malah tambah haus. Siapa yang hatinya terus menyenangi dunia, maka dia tidak merasa puas, justru kurang. Ayo wong lanang mikir bokong semok kayak terus ramari-mari. Ya. Situ entek-entek ngono. Kuwi boten sak entek, Gus. Ku tahu kamu mungkin sedang Kanjeng Nabi lah apa Aku tahu papat. kamu mungkin sudah Misale, merasa bahwa sesuatu tidak beres dalam situasimu, iku dalam hubungan dewe, tertentu, dalam jalan hidup yang iku rasanya nyelamet semakin berat untuk jiwane kamu lalui sendiri. para wanita Ada sesuatu yang terus-menerus berputar di yang pikiranmu tidak dan tidak kenal mau berhenti. Tuhan biar kenal Ada Tuhan. kegelisahan yang tidak bisa kamu Dan jelaskan juga tapi pada tidak bisa kamu umat abaikan. laki-laki. Dan hari ini aku datang Tapi bukan untuk angel, menenangkan Pak, kegelisahan itu tutulane dengan wong kata-kata wedok. yang terasa manis tapi kosong. Aku datang dengan Duduk pesan wong yang wedok jauh mriki lebih lho ya. penting dari itu. Ngono maksud Kamu saya. sedang dalam bahaya. Bukan bahaya yang datang dari luar Sampean saja, lihat tapi bahaya yang ketika tersembunyi. kita berbicara Yang sudah lama tentang berkata ilmu yang ketuhanan, di sekitar hidupmu. mana Dan jumlahnya tanpa intervensi lebih yang sedikit tepat, wong bisa perempuan mengalihkan kamu dari jalan yang sudah Tuhan siapkan dan lebih untuk besar hidupmu. orang lagi. Tapi inilah yang juga perlu Tapi, kamu Nes, dengar dengan jelas. Tidak Tuhan bahas sudah mohon mengingatmu. apa ya? Tuhan Masalah sudah bergerak, gelang, dan rencana masalah yang pinggel, sudah masalah Dia susun dunyo. untuk menyelamatkan Luar biasa. jauh lebih besar Sing dan teko. jauh lebih sempurna Loh, dari iku rencana pun apapun kodrat. yang pernah Makanya kamu di buat dalam sendiri. Al-Quran, Kamu mengapa tidak yang ada disebut secara hubus kebetulan. syahwah Tidak pertama ada yang minan kebetulan nisa, dari jiwa yang sudah di situ siap. tidak minar rijal. Setiap langkah yang Nah membawamu ini ke sini, setiap pencarian, memang Pak setiap wong wedok doa, dihias setiap oleh malam yang Allah kamu habiskan untuk dalam keheningan orang yang penuh laki pertanyaan, laki. semuanya adalah Lah bagian wong dari cara Tuhan lanang Bu memposisikan nek kamu kepencut ambek di wong tempat wedok kamu ya perlu ojo berada. di Untuk seneni menerima pesan. krono sing wedok Tetaplah di sini sampai akhir. Karena apa yang berhias. akan kamu dengar hari ini bukan sekadar Enggak, motivasi. kita kalau Ini sudah adalah punya peta. anak Ini adalah satu, peringatan. 2, Dan ini adalah janji. kalau budal bahwa jika kamu kemantenan mau mendengar dan mau taat pada apa yang akan sak jam diungkapkan, macak dewi. hidupmu tidak akan pernah Tapi sama kalau lagi. dijalui Ada satu pesan yang pagi, sangat spesifik gelem yang yang ini, ingin aku Kak gelem yang sampaikan ini kepadamu kutan hari wis ini. kate pedhot Pesan kabeh. yang datang bukan Ya dari Allah, manusia, ambune bukan tengi. dari ngono. filosofi dunia, tapi Gelem dari yang ini sesuatu gak gelem. yang jauh Mbok lebih yo dalam brayo, dan jauh lebih terus nyata dari wangen-wangen semua itu. ono. Pesannya sederhana tapi Seperti sangat berat ketika maknanya. kita itu berangkat Menjauhlah dari oman, situasi itu. iring-iring Jangan masuk ke manten dalamnya. dan saat itu lah kan. Jangan mencoba menyelesaikan Enggak sendiri. budayane wong Bukan mriko karena kamu Pak, tidak bukan mampu, wong tapi mriki. karena itu bukan Mboten pertempuranmu wong untuk Amerika. dimenangkan dengan caramu sendiri. Amerika. Tuhan berkata, mundur. Dan dalam mundur itu, ada keselamatan yang tidak akan pernah bisa kamu raih. Dengan Pertama cara jenengan petunjuknya. kedah punya Aku tahu ini romo. bukan hal yang mudah untuk didengar. Terutama bagi Sebab yang ilmu sudah sejati, ilmu ketauhidan, terbiasa ilmu menyelesaikan ketuhanan sendiri, itu yang sudah hanya terbiasa pada menjadi orang yang romo tidak yai. Tapi hari ini Tuhan Itulah meminta yang kamu kusebut untuk belajar guru satu hal yang akhirat, benar-benar kamu bukan pelajari. guru syariat. Kepercayaan yang sejati bukan Paham, nggih? tentang bergerak terus, meski tidak Bukan ada arah. guru sing bimbing tentang ilmu dohir, tapi guru sing bimbing ilmu Dan ruhaniyah, percaya bahwa ilmu dalam batin. keberhentian itu, dia sedang bekerja lebih keras dari yang pernah bisa kamu bayangkan. Tengeri Ketik ilmu Tuhan itu aku percaya, jika kamu ndadekno merasakan bahwa pesan ademe ini datang atimu tepat pada lamuno saat yang kamu diwaca. butuhkan. Biarkan pengakuan itu Lamuno menjadi langkah pertama diterangno hari ini. ndadekno Bagian ati pertama, karantina suci. Ketika Tuhan boten memblokir ndadekno jalanmu, ati tambah bukan untuk panas, say. menghukummu. Pernahkah kamu Lah, mengalami yuk. periode dalam hidupmu di mana tiba-tiba segalanya terasa terhenti? Tonggoku. Bukan terhenti Mari karena tuku kamu tidak kulkas saya itu kudu berusaha. sepeda motor. Bukan terhenti karena kamu menyerah, tapi terhenti Halah, dalam wingi arti yang lebih udah dalam. papat. Seperti Duit ada tekan dia, kekuatan yo. yang tidak terlihat, yang pelan-pelan menahan dia setiap mikir langkah yang kamu ngono. ambil. Setiap rencana yang Wis kamu matur buat suwun ae. terasa sulit Alhamdulillah, terwujud. engko Setiap tonggo. keputusan yang ingin Nek kamu ambil mantenan terasa gak seperti aduh-aduh, dihalangi oleh milih, Mon. sesuatu yang tidak bisa Lah kamu wis enak sih kuantifikasi. ngoten.
Dan di tengah Enggak, itu semua, kamu merasakan Jangan-jangan kelelahan ini yang tuyul. aneh. Bukan lelah karena terlalu banyak Meriksa bekerja, tapi wong lelah liya. secara batin semacam kebas emosional. Kalau Seperti kita terputus sudah dari kedidik diri ilmu Romo, Pak seperti Bu, berjalan mohon di dalam maaf. mimpi yang tidak kamu Es pilih. dulu ya. Aku ingin kamu tahu Akan sesuatu menjadi tentang ruhania hati yang berbudi luhur ketika tonggo iku oleh rezeki melok ngucap alhamdulillah. Gak jongor muga-muga nang tabrak yang ono. paling intens yang pernah kamu alami, yang oleh Budi banyak orang luhur. spiritual disebut sebagai karantina suci. Kalau dalam Al-Quran Dalam karantina suci, berakhlakul Tuhan secara karimah, sementara membatasi pergerakan, gak gampang keputusan, sedih sampai dan kali tindakanmu, bukan yo gak untuk gampang menekanmu, gelisah tapi walaupun untuk kayak mencegahmu iku masuk ke dalam kosong. jebakan yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Kano isine dari kano posisi simpangan yang ya sekarang. Ketika Tuhan utang kasih diam lah ngono ah. dan jalan Kano kasih rokok berhenti, ya luru bukan berarti utis. dia pergi. Wes Justru ngene kok sebaliknya, repot. dia sedang sangat dekat. Iki sedang kalau sudah memegang bertauhid, erat hatinya sedang sudah memastikan bertuhan, kamu tidak betul melangkah ke bingung, arah Pak. yang akan menyakitimu dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Dengan ilmu yang dididik oleh Romo itulah Bapak Rasa Ibu, terputus itu ada yang namanya ilmu dan itu untuk menghujam di dalam hati sampai nafsu sing nambeng, nafsu sing mokong, nafsu sing mohon maaf yang melekat ikut dihujam dengan ilmu, amal dan istiqomah. Dus lewat kholwat lawan dikir jenengan iki bertapa meditasi untuk mencapai kesempurnaan mutlak bahwasanya kita itu orang ono turyo ora ono opo. harus diam. Keberhentian yang kamu rasakan bukan kelemahanmu. Itu adalah hikmat yang lebih besar dari dirimu sedang bekerja. Menarofa nafsahu Maka jangan lawan fase faqad ini. arofa Jangan paksa rabbahu. dirimu untuk bergerak Barang ketika siapa jalan yang terasa sudah tertahan. kenal dirinya, Jangan ambil keputusan maka besar betul-betul kenal ketika batinmu Tuhannya. masih terasa Artinya berkabut. kita manusia Belajarlah itu untuk duduk dalam sifatnya la keadaan suci haula itu walaku dengan kepercayaan bahwa tidak Tuhan wujud, yang meletakkanmu di sana tidak tahu punya persis kehendak, kapan saatnya tidak pintu punya itu hak dibuka untuk kembali. melakukan Dan ketika apapun, dibuka, tidak punya kamu daya akan keluar upaya sebagai seseorang untuk yang bisa jauh ini, lebih bisa siap itu, dari bisa yang ngomong, kamu bisa nyawang, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernafas, bisa apapun tidak ada. Wala quwata, kekuatan untuk apapun juga tidak ada. Itu Tapi bukan jikalau tanggung itu jawab terjadi, untuk sendirian. bisa melihat, Lepaskan ilusi mendengar. bahwa kamu harus Ingat, memegang kendali illa atas bil segalanya. Tuhan iku tidak memintamu untuk sumber sing menyelesaikan duwe yo semuanya. urip Dia ning hanya awakmu. memintamu untuk Tutu percaya. awakmu. Ketika Berarti dikatakan menarofa nafsahu, kenal dirinya. mulai Kita memahami itu bahwa itu bukan kutukan, bukan tapi siapa-siapa perlindungan. dan tidak Bagian ada kedua, apa. ancaman tersembunyi ketika musuh Gak datang wujud. berpakaian Berarti teman. Sekarang ya aku perlu fakot berbicara arfa tentang rabbahu, sesuatu yang monggo mungkin Anda dikatakan sebagai orang yang tahu dan kenal Tuhannya. sangat perlu untuk kamu ketahui. Di sekitar Berarti hidupmu saat ini ono yang ada apa-apa ancaman iki ya yang sing tidak duwe datang ya dari sing arah duwe yang kamu duga. apa-apa ya Bukan itulah dari musuh urip. yang jelas-jelas menampakkan diri. Itulah urip Bukan kang dari orang yang sejati. terang-terangan tidak Islam menyukaimu. disebut Allah, Ancaman yang paling umum berbahaya disebut dalam kehidupan ilahun seorang wahid. Itulah hampir selalu Tuhan datang yang dari arah maha yang paling tidak terduga. esa. Dari orang-orang yang terlihat paling peduli padamu. Dari lingkungan Jawabannya yang terasa itu paling aman. untuk bisa Dari mencapai ke situasi yang situ tampak seperti dalam peluang surah emas, tapi di baliknya Al-Ahzab tersembunyi sesuatu yang akan 4142, menguras habis ya energi, ayyuhalladzina waktu, amanu dan tujuan dzkurullaha hidup. dzikron Pengkhianatan katsiran yang paling fasabbihuhu bukan yang bukratan wa datang dari asila. orang asing. Wahai orang yang beriman, uzkuru do ilingo sira kabeh Allaha ing hidup, karena ketidaksadaran Allah mereka sendiri, ing Allah, atau karena sesuatu yang jauh dzikron lebih disengaja, dengan sedang sejati memainkan iling. peran yang berlawanan dengan apa Eling. yang mereka tampilkan di permukaan. Dzikir iku Mereka eling. menawarkan bantuan yang sebenarnya Eling adalah iku rantai. sadar Mereka ning menawarkan atimu dukungan yang sebenarnya yen adalah awakmu pengawasan. makhluk Mereka kabeh menawarkan iku gak kedekatan yang wujud. sebenarnya adalah Nek cara awakmu untuk makhluk mengumpulkan kabeh iku informasi la yang haula pada wala waktunya akan quwata. digunakan untuk melemahkanmu. Setelah berinteraksi dengannya, kamu Sadar merasa lebih lemah secara batin. apa yang muncul bukan dan lebih timbul kuat. pada Dia seluruh hadir makhluk itu Justru bukan ketika dari kamu makhluk. berada di titik Bagaimana yang itu dari makhluk? Loh, makhluknya Informasi sudah tidak yang ada. hanya Terus kamu dari mana ceritakan kepadanya sumber tentang munculnya? bagaimana selalu Hatimu menemukan sadar jalan kalau ke itu tempat yang dari salah.
hidup Ada dalam perasaan dirimu. bahwa ia Itulah selalu satu Allah langkah Subhanahu. dari yang seharusnya tentang rencanamu, Akhirnya tentang dijawab di gerakanmu, dalam surat tentang keputusan yang belum kamu Toha umumkan ayat ke siapapun. 14, Innani Kehadirannya anallah, membuat energimu sejatine terkuras, aku iku tanpa kamu bisa menjelaskan Yo mengapa. Allah. Tapi inilah Ora kabar yang ono perlu kamu pangeran pegang erat kejaba di tengah semua ini. aku. Tuhan sudah tahu Fa'budni. dan Tuhan sudah bergerak. Oleh sebab itu Saat ini, nyembah secara sira aktif, Tuhan ingsun sedang memotong tali-tali manipulasi yang wa mengikatmu aqimi tanpa kamu sholat sadari. lidikri Sedang menghapus jumenengno namamu sholat dari daftar iku lingkungan yang tidak lidikri sehat, semata-mata meski kamu sendiri untuk belum melihat eling prosesnya nang secara aku. penuh. Sedang Yun memindahkanmu sewu keluar dari jeneng wis orbit ka ono orang-orang dan Allah situasi-situasi yang Allah bila kamu sang yang terus berada di widi dalamnya sang yang akan sekerta menghancurkan sang yang sesuatu dalam dumati dirimu hilang yang mudah semuanya dan inilah huwa yang terlihat hilang dari luar. juga anta Pintu-pintu hilang yang tiba-tiba tinggal tertutup. ana Peluang yang tiba-tiba ingsun tidak jadi. sejatine Hubungan yang tiba-tiba terasa mendingin pun tanpa nek sebab wis yang ana jelas. gunung. Undangan yang tidak Inilah datang. yang disebut Kesempatan amal yang arifuna la yarawna tanda li bahwa kamu sedang anfusihim ditinggalkan. syai'an. Di dalam Semua itu kitab adalah tanda Syekh bahwa Ibnu Tuhan Athaillah sedang dawuh, membersihkan jalur. orang yang disebut orang makrifat adalah orang yang sudah kelangan orange, Memisahkan apa yang tampak baik untukmu. orang yang sudah hilang kewujudan makhluke. Kan adalah pengalihan. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, justru yang wujud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilahun wahid, wong Jawa ngarani Setiap kali sebuah urip. pintu tertutup di hadapanmu, Sing belajarlah urip untuk iku berkata, ya wajahe "Terima ning kasih, ngarepmu Tuhan, iki. karena kamu tahu Ya yang ning aku tidak jeromu, tahu." ning Jika ngarepmu, pesan ning tentang jeromu pintu yang akhirnya tertutup napas sebagai iso mlebu perlindungan metu, ilahi, darah iso berbicara langsung mengalir, ke situasi yang iso sedang bekerja, kamu alami. jantung berdenyut Berikan dan video lain ini tanda suka sebagainya. sekarang dan simpan. Wong ngaji Kamu mungkin karena akan ada membutuhkan urip pengingat ini lebih iso dari metu. satu kali. Tanda ketiga, Kok gak ono urip gak kekuatan iso? keheningan. Makanya nek Senjata wong ngantuk spiritual ojo yang paling dilokno. diremehkan. Ada Karena satu hal itu yang paling perilakune sering diremehkan ur. dalam pertempuran spiritual. Berarti urip Baik ngantuk oleh nggih. orang-orang Mboten yang menyerang sing nguasai ngantuk. seringkali Lho, ngoten. oleh dirimu Ojo sendiri. disalahne. Keheningan. Dunia mengajari kita Salat bahwa kekuatan Allahu berarti Akbar bersuara keras, Jumatan arek bahwa cilik membuktikan diri rawah. berarti menunjukkan gerak, bahwa Gusti bertahan Allah, berarti Qur'an terus melancarkan respons terhadap Ojo ndelok setiap arek serangan cilik. yang Nek datang. sampean ndelok arek Dan cilik, maka, ketika mesti seseorang musik memilih mesuk untuk diam, gabut. dunia Anake sapa menafsirkan iki? itu sebagai kelemahan, Jumatan, sebagai Jumatan. kekalahan, Langsung sholat sebagai tidak ramai. adanya argumen yang Ning bisa ati disampaikan. bangun. Tapi dalam Lah dunia apa spiritual, ngimami kok ngomong aturannya dampar-damput. berlaku. Keheningan adalah senjata yang paling tidak Tapi bisa kalau jenengan itu sudah kenal Tuhan Anda, sudah ketemu Tuhan Anda, tidak maka memberikan tidak bahan bakar bagi api yang dampar-damput. mereka coba nyalakan, tidak memberikan reaksi yang mereka Itulah butuhkan salah satu untuk cara mempermudah Allah serangan menyapa mereka. kita. Tidak memberikan Lewat celah anak yang bisa kecil mereka Rami. masuki Rami untuk sebab sing nguasai arek mempermudah cilik kesaksian Rami yang ya sudah sapa. mereka rencanakan. Ketika Oh, kamu wis. diam dalam badai bukan karena takut, Secara tapi ringkas, karena cara kamu sudah untuk cukup bertemu bijaksana Tuhan bahwa buka tidak semua dalam surat Al-Kahfi ayat kamu 110. tidak hanya melindungi Nah, dirimu ini sendiri. Kamu juga secara aktif mematahkan setiap mantra gangguan, drama, dan Al-Kahfi kekacauan yang sedang ayat dikirimkan ke dalam 110. hidupmu. Wa man kana Kekuatan yarju yang besar dalam diam yang dipilih dengan penuh kesadaran. waman lan utawi sapane wong iku kana ono sapa Diam man penuh hikmat. ono Berbicara iku dengan yarju keras dan duweni batin, kekarepan untuk mengharapkan memisahkan liko dan arabihi bersamaan dengan kekuatan untuk keheningan bertemu itu, Tuhannya. ada Ini untuk sesuatu seluruh lain umat manusia yang loh ya. sedang terjadi Kak sesuatu Islam, yang mungkin Hindu, terasa Buddha, membingungkan dari luar, Nasrani, tapi semuanya sangat agama. dalam dunia spiritual. Karena apa? Kamu sedang Di situ ditinggalkan. dikatakan Bukan secara fisik, kalimatnya meski mungkin itu juga akan Rabbihi terjadi pada waktunya, tapi secara spiritual, secara energetik, secara Rob. batin, kamu Rob sedang niku bahasa direlokasi Arab ke artinya lingkungan yang Tuhan. jauh lebih selaras Kalau kita dengan bicara siapa Tuhan kamu berarti sesungguhnya untuk dan kemana umum hidupmu seluruh umat sebenarnya manu. sedang menuju. Mungkin Entah kamu agama merasakan jarak yang Anda tumbuh apa antara terserah. dirimu. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya pertama Konflik besar yang miturut versi Islam. mungkin kamu merasakan ketertarikan yang tumbuh. Kalau kita buka terhadap tafsir hal-hal Jalalain, baru, lingkungan baru, Rabbihi cara ay berpikir Allah. baru, Oh, yang no. sebelumnya tidak pernah terasa relevan untukmu. Iku kanggo Mungkin umat kamu merasakan bahwa Islam. identitasmu sendiri sedang bergeser. Untuk Kamu umat tidak semuanya. persis sama dengan kamu Ini. yang setahun lalu. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Seringlah hatimu Tentang berzikir. versi dirimu yang baru ini. Itulah Itu bukan yang kamu disebut kehilangan diri. perbuatan Itu kamu jasma, yang perbuatan rohani atau
jiwamu selalu teringat pada Tuhanmu. Ingat ikuku maksud sadar, sadar, orang lain, bukan sadar. oleh Tuhan. Kalau Percayai semua proses yang relokasi berperan itu, ini meski membingungkan, hanyalah Allah, meski tidak nyaman, Allah. meski belum terlihat kemana ujungnya, karena Bisa Dia nih yang memindahkanmu meripat tahu sampai persis nih kemana ketip. Dia membawamu, dan tujuannya jauh Karena urip. melebihi semua yang pernah bisa kamu bayangkan. Coba dari sampai tempatmu menisuk berdiri ya, sekarang. sore Ketik melek 11 mecici di lah kolom terus komentar, ganjelen jika sampai kamu merasa biting. sedang berada Rasane dalam yo proses nopo. relokasi, Umpama spiritual Gusti ini Allah sedang gak berpindah ngedipno dari ya apa sesuatu yang rasane. lama menuju sesuatu Apa yang mana belum yang sepenuhnya bekat terlihat, ditahan tapi sampai terasa Gusti lebih Allah. benar. 5 Tanda menit keempat, gak penataan kecil-kecil ulang lah. kaki. Tuhan sedang menulis ulang hidupmu. Aku ingin kamu membayangkan Kongkon sesuatu. sadar Bayangkan eling kamu adalah kabeh tokoh iku utama dalam sumbere sebuah cerita sangka besar. urip. Cerita yang sudah direncanakan Apapun. dengan sangat cermat. Yang Dengan kedua, setiap detail wala yang yusyrik bi ibadati rabbi ahada. yang memiliki tujuan Dalam hatimu masing-masing. Dan jangan saat ini, ada gambar justru ketika makhluk hidupmu apapun terasa jangan paling ada. tidak bergerak, paling Contoh, terhenti, aku paling ngelak. membingungkan. Ada Tak seorang memberi. penulis yang sangat Benar. bijaksana, sedang duduk di balik layar, sedang dengan penuh keseriusan dan penuh kasih Ngelake menulis ilang. ulang babak-babak Terus atiku berikutnya duwe dalam iman. hidupmu. Bukan Ilangi karena babak yang lama buruk, rasa ngelak, tapi karena ilangi dia melihat bahwa rasa kamu sudah haus terlalu besar disebabkan untuk cerita karena yang lama. air. Bahwa kamu sudah melampaui chapter Iman yang sing ditulis koyok ngene sebelumnya. aja ono, lho ngoten lho. Bahwa sudah waktunya Jangan untuk ada sesuatu gambari yang jauh makhluk lebih sesuai yang dengan ada di dalam kapasitas hati yang kita Dia tanamkan sehingga dalam dirimu kita beriman terhadap makhluk. ke dunia ini. Saat Padahal ini, sementara yang kamu meliputi beristirahat air dengan ini pasti, tidak ada kecuali hidup. Itulah yang menjadikan hilangnya untuk 3 rasa tahun ke depan. hah? Dan apa yang sedang dia tulis Haus. Bukan tidak bisa air kamu itu. tulis sendiri, karena itu jauh Nah, melampaui wujudnya apa yang urip bisa kamu itu bayangkan dari manifestasi perspektif yang berupa terbatas air. oleh apa yang sudah pernah kamu alami. Ada sesuatu Sehingga yang air lebih itu spesifik jangan yang kau perlu kamu dengar tentang menurut dunia pandangan proses hatimu jangan kau Tuhan anggap sedang makhluk. menjauhkanmu dari Anggaplah peran-peran itu dan Tuhanmu. tugas-tugas yang berada di bawah Gus, kapasitas kamu panggilanmu trik yang gak itu? sesungguhnya. Hal-hal yang selama ini kamu kerjakan Enggak. dengan setia Bagi dan yang sudah sebenarnya keakad, sudah tidak lagi sesuai dengan level bagi pertumbuhan Anda sing bundeli, spiritual gak dan paham. kapasitas yang sudah dia Ya, kembangkan dalam mamang dirimu. sampean. Mungkin itu adalah peran yang dulu terasa Inilah penting, maksud tapi kini Allah terasa batin terlalu Allah kecil. doh. Mungkin itu Dohir. adalah tanggung jawab yang sudah tidak lagi berkontribusi Dulu pada nggak tujuan berani hidupmu Pak yang para lebih masaya. besar. Mungkin Romo itu ini nggak adalah berani posisi yang jelaskan kamu gitu. pertahankan karena Udah takut diilangi kehilangan, umur. bukan karena Umure. benar-benar masih diperlukan. Iku aslinya Ketika ancaman Tuhan tok. memindahkanmu dari tugas-tugas yang lebih kecil Aslinya itu, ancaman. bukan berarti kamu gagal. Dadekno Justru fitnah iku. sebaliknya, Memang Pak. itu berarti kamu sudah Akhirnya lulus. tukaran. Dan sesuatu yang Mengapa membutuhkan kapasitas menjadi fitnah? yang jauh Dasari lebih besar satu karena sedang belum menunggumu di paham. depan. Dan kamu perlu memiliki ruang dan energi yang Tambah cukup suwi ngaji untuk ambek sampean kok menerimanya tambah ketika ia datang. ngelundasku. Demikian pula dengan hubungan-hubungan Isku di nunggu sekitarmu. buka bisik. Ada orang-orang yang secara Sampai nek alami ngaji akan iki mulai gak nek memudar dipaksa. dari hidupmu bukan karena mereka jahat, Nunggu hidayah. bukan karena kalian harus bermusuhan, Temen. tapi karena Ilmu mereka adalah tauhid bagian itu dari jangan proses dileboknon selesai. polo. Mereka ada dalam hidupmu untuk sebuah Tahu musim, polo ya? dan musim itu sudah Kalau ngerti nih polo itu tadi arek Mencoba Kediri nih. untuk tidak menghentikan Polo kepergian termasuk alami itu iki otak, dengan ya. cara yang memaksa. Biarkan yang Masuklah pergi, dalam pergi. hatimu. Biarkan yang berlalu. Karena hatimu itu Karena minangka setiap orang yang kertas tercipta sing dari tidak kepergian pernah itu ada adalah ruang yang batasnya. sedang disiapkan untuk sesuatu yang Gak jauh ada lebih batasnya. selaras Luasnya dengan siapapun gak yang ada akan menjadi batasnya. di babak berikutnya. Romo akan menulis Kepada seseorang yang tentang merasa sedang ilmu berada dalam hikmah. masa transisi, Artinya yang dakoikul asror, lembut-lembute rahasianya ilmu ketuhanan dengan bentuk tanda kelima. diajarkan ngaji ruwon Pertemuan yang iki. tidak perlu kamu Iku paksa. padha karo Dan nulis kini ning aku jero ingin ati menceritakan kepadamu atimu. tentang apa yang sedang datang. Karena di balik semua peringatan, di balik semua proses Wala pembersihan yusrik dan bi relokasi yang sudah kita ibadati bicarakan, rabbi ada sesuatu yang sangat ahada. indah yang Ketika sedang kau dipersiapkan di balik layar itu. beraktivitas Sesuatu yang apapun, tidak perlu kamu ning paksakan, atimu tidak perlu ojo kamu kejar, rumangsa tidak perlu kamu kuwi manipulasi sing agar iso terjadi. beraktivitas. Tuhan sedang menyusun koneksi-koneksi baru dalam hidupmu. Nek dalam hatimu merasa dirimu makhluk yang beraktivitas berarti jenengan iki telah menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri. Itulah disebut syirik khafi. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu. Dalam babak ini,
Terus dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54 nyun sewu, ya qaumi, Nabi Musa, hai kaumku, innakum dolamtum anfusakum bittikhatikumul ijla, hei kaumku, awakmu telah berbuat dolim pada dirimu juga pada Tuhanmu, pada Allah, dengan bentuk apa? Bittikhatikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai penyembah. Artinya dalam hati sampai wonten gambare pedet atau akan segera wonten gambare makhluk selama ini dilakukan dalam keheningan, makhluk klason ning atiku, bentuke aku rumangsa muncul ngaji teko awakku, berarti njero atiku gambare klason, bisa disembunyikan dari mata yang benar-benar melihat. Syirik. Dan dari ingatan itu akan lahir sebuah tindakan, sebuah rekomendasi, sebuah undangan, sebuah kesempatan. Jadi syarat yang kedua, yang pertama dikir pangroso, yaiku dikir yang dimaksud atimu eling kabeh iku sing agawe Gusti. Karena nomor loro, atimu gak oleh ono pengakuan makhluk apapun yang beraktivitas. Yang sudah Tuhan kembangkan. Justru ning atimu kudu yakin muncul rasa keakuane urip, yaiku insune Allah ingkang agawe. Pun ini carane bertemu ringkes cepet lep, gak usah bertorikoh-torikoh model mumet-mumet koyok khimar mumet nogal apa sedang terjadi dalam dirimu. Di tengah gilingan gandum sudah kita bicarakan karantina, gilingan gandum di tengah ya, relokasi, khimar TKI. Tuhan tidak hanya memindahkanmu dari satu tempat ke tempat lain, Dia juga sedang membangun sesuatu dalam dirimu yang akan bertahan jauh melampaui Jangan. Anda yang sudah masuk thariqah, jadikanlah wirid di dalam thariqah khususiyah dengan dzikir sirrul asrar, baru langsung bisa ketemu Gusti. Ringkesi kata untuk bertemu Tuhan, faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan ning awakmu makhluk, iso ngene iso ngunu, duwe ngene duwe ngunu, punya ini punya itu, ganti ning atimu rasa keakuane urip. Yo Gusti Allah iki sing iso ngene iso ngunu, duwe ngene duwe ngu, wis ringkes cekak pun iku solusi. Walaupun tadi itu kita membahas tentang akibat orang yang tidak mau bertemu Tuhannya, baik di dunia, lebih-lebih setelah kematian dia akan mengalami pengadaban. Dia nggak bisa lari dari siksanya Tuhan. Lah biar belum sampai di situ, tak kasih solusi, ganti yo golongan yang pertama, carane bla 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 bla.